Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa la takilna ila tadbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Ya Rabbi bil ya wasi'al karami antal alim wa qad wajjahtu ya amali ila rojaika wajhan sa'ilan wa yada. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami walirrojai thawabun anta ta'lamuhu waj'al thawabi dawama sitri li abada. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita. Amin. Mudah-mudahan hidup kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang subuh rahimakumullah. Dasar kajian sirah nabawiyah, dasar mengkisahkan kisah-kisah rasul-rasul di masa lalu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Jadi menceritakan kisah-kisah sejarah masa lalu tentang kenabian dan kerasulan dari rasul-rasul yang ada, itu adalah merupakan perintah Allah. Di ujung ayat 176 ini Allah menegaskan dzalika matsalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Demikian perumpamaan suatu kaum alladzina kazzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan kitab Zabur, mendustakan kitab Injil, dan juga mendustakan kitab Taurat. Sehingga kemudian di sini Allah berfirman memerintahkan faksusil qasas la'allahum yatafakkarun. Faksusil qasas la'allahum yatafakkarun, maka kisahkanlah, maka ceritakanlah kisah-kisah ay ar-rusulu, kisah-kisah tentang Rasul,
la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berfikir. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah yang kita ceritakan itu, insya Allah kita menjadi tambah beriman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, ayat yang kedua di dalam Quran surat Yusuf ayat 111, Allah menegaskan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Laqad kana fi qasasihim, telah ada pada kisah-kisah, ay ar-rusulu, ibratun sebagai ibrah, liulil albab, itu untuk orang-orang yang berfikir. Ibratun ibrah, ibratun pelajaran, ibratun hikmah buat orang-orang yang berakal. Insya Allah kita semua di sini termasuk orang yang berakal. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Maka nakhadhitan yuftara, kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukanlah cerita. Jadi kalau kita membaca kisah di dalam Al-Quran, Allah menegaskan maka nakhadhitan yuftara, bukan cerita belaka, bukan kisah-kisah yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Akan tetapi membenarkan, mengkisahkan kisah-kisah masa lalu itu dengan jelas, wahudan, semoga menjadi petunjuk. Amin. Warahmah, dan juga menjadi rahmat, liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau nggak beriman nggak bakal percaya. Makanya orang-orang orientalis yang sengaja meneliti Al-Quran, kemudian dia mengatakan bahwa Al-Quran itu sepertiganya berisi kisah-kisah masa lalu dan itu dongeng-dongeng. Jadi karena itu kita jangan heran kalau nanti ada orang, Al-Quran itu kan cuma isi sejarah masa lalu. Apalagi itu sudah ribuan tahun yang lalu, belum tentu benar. Kita nggak usah heran, karena Allah sendiri sudah menegaskan liqaumin yu'minun, itu untuk orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak bakal bisa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-A'raf itu ada 5 kisah Rasul. Ini baru satu surat. Satu surat itu ada 5. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Syu'aib, dan kisah Nabi Musa. Nah, dalam kaitan kisah, Syekh Amru Khalid di dalam kitabnya Khawatir Qur'aniyah, beliau menegaskan, diturunkannya Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 itu adalah untuk memberikan penguatan kepada orang-orang Islam saat itu. Saat itu umat Islam, ketika Islam masih baru disebarkan oleh Nabi Muhammad, ada perintah fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dakwahkan Islam, sampaikan Islam dengan terang-terangan. Wa a'rid 'anil musyrikin, abaikan halangan, abaikan rintangan orang-orang musyrik Mekah saat itu. Jadi dalam sejarah, persaingan antara hak dan batil itu akan selalu ada dan akan selalu berulang kapanpun, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Persaingan hak dan batil tidak pernah akan berhenti. Kenapa? Karena itu sudah sunnatullah. Jadi karena itu ketika Islam itu disebarkan secara terang-terangan di Jazirah Arabia, itu Nabi itu 3 kata kunci untuk menghina Nabi. Yaitu yang pertama, sahirun, tukang sihir. Yang kedua, kadzabun, pendusta.
Yang ketiga apa? Majnunun. Sahirun kazzabun majnunun. Jadi orang yang menyebarkan Islam saat itu dianggap tukang sihir, Nabi dianggap tukang sihir, dianggap juga sebagai pendusta, dianggap juga sebagai majnunun, orang gila. Kenapa? Karena saat itu kaum musyrikin Quraisy itu menyembahnya berhala. Sedangkan Nabi memerintahkan agar menyembah Allah, Tuhan yang esa. Ketika Islam menasihatkan, mendakwahkan agar menyembah Allah, sedangkan mereka itu menyembah berhala, dia bilang, Muhammad, kami ini punya Tuhan banyak, engkau cuma punya Tuhan satu. Bagaimana bisa kemudian permintaan-permintaanmu dikabulkan? Kami saja yang Tuhannya banyak, kadang sering tidak dikabulkan, apalagi Tuhanmu cuma satu. Muhammad, jangan lupa, kami menyembah berhala ini adalah sudah dari nenek moyang kami. Kamu anak kemarin kok ngajak-ngajak yang begituan. Majnunun, ente gila. Nah, ini karena itu kita lihat di dalam surat Al-A'raf ada 6 ayat, dari ayat 59 sampai ayat 64. Itu di situ, laqad arsalna nuhan ila qaumihi. Sungguh telah diutus oleh kami Allah Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya itu? Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, janganlah sekali-kali menyembah selain daripada Allah. Ini dakwahnya. Lalu kemudian Nabi Nuh menegaskan, inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Aku khawatir, aku takut engkau nanti di akhirat nanti adzaba yaumin azim, akan disiksa dengan siksa yang pedih. Jadi Nabi Nuh itu cuma menegaskan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Nah, apa tanggapan atau jawaban dari kaumnya Nabi Nuh itu? Al-Quran menjelaskan, qalal mala'u min qaumihi inna la naraka fi dhalalim mubin. Qalal mala'u, berkata para asyraf, berkata para syarif, berkata para pemuka-pemuka kaumnya Nabi Nuh saat itu. Min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh, inna lanaroka fi dhalalim mubin, sungguh kami melihat engkau Nuh fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Nah, gitu Pak. Jadi dulu ketika Nabi Nuh juga dikatakan bahwa Nabi Nuh sebagai orang sesat. Jadi kalau nanti atau yang akan datang itu kemudian orang yang mengajak kepada jalan lurus itu dianggap orang sesat, itu sudah dari dulu. Sarua kene. Nah, kemudian Nabi Nuh mengatakan, qala ya qaumi laisa bi dhalal walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, laisa bi dhalalatu walakinni, aku ini bukan tersesat, aku ini bukan orang sesat. Walakinni, akan tetapi aku rasulun min rabbil alamin, utusan Allah seluruh sekalian alam. Jadi manusia itu dahsyat, Pak. Nabinya aja dianggap sesat. Jadi kalau cucu Nabi dianggap sesat, itu sudah kayak kakeknya lah.
Udah kayak kakeknya lah. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi. Aku diutus Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan amanat. Wa ansakalakum, dan menasihati kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah ma la ta'lamun, yang engkau tidak ketahui. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh? Ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi hanya diminta untuk menyembah Allah. Berulang, nanti ada Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa juga sama. Jadi itu sudah berulang, Pak. Dari Nabi Nuh, Nabi Hud juga begitu, Nabi Soleh juga begitu, Nabi Syuaib juga begitu, Nabi Musa juga begitu. Itu nanti akan kita ceritakan sendiri-sendiri. Apa sih yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh? Jadi Nabi Nuh itu kan ini, Pak. Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Jadi dalam sebuah riwayat, Nabi Adam itu tidak pernah memanggil ya qaumi, karena orangnya masih sedikit. Baru Nabi Nuh itu bisa menyebut ya qaumi, karena udah agak banyakan. Dan dalam Al-Quran di ayat yang lain, bahwa nanti di belakang itu umurnya Nabi Nuh berdakwah itu 950 tahun. Jadi kira-kira di sini ada nggak yang 950 tahun? Apa yang kemudian Nabi Nuh itu katakan? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dengan mengutip pendapatnya sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, wa kana awwalu ma abadatil asnam. Awal mula timbulnya berhala, anna qauman sholihin matu. Jadi berhala itu timbul dulu, itu orang-orang soleh itu wafat. Jadi ketika zaman Nabi Adam, lalu zaman Nabi Idris, lalu zaman Nabi Nuh, itu banyak. Jadi kita singkat saja bahwa ketika zaman Nabi Nuh itu banyak, jadi sebelumnya itu banyak orang-orang soleh. Fabana qaumuhum alaihi masajida. Jadi orang-orang soleh itu membangun masjid. Masjid-masjid dibangun. Wasuru suratan ulaika fiha. Ketika matu itu jamak. Mata yamutu. Jadi matu itu jamak dari mata, mate. Mate itu bahasa kasar ya, Pak. Almarhum lah. Wasuru, kemudian orang-orang soleh itu digambar oleh mereka di dalam masjid, di dinding-dinding masjid. Liyatazakkaru khalahum wa ibadatahum. Digambarnya orang-orang soleh di dinding-dinding masjid itu adalah untuk mengingat ibadah mereka dan mengingat orang-orang soleh itu. Dan kebanyakan orang-orang tua mereka. Falamma tola zaman ja'alu tilka suratu adsadan ala tilkal sur ala tilka suar. Jadi falamma tola zaman, terkala kemudian zaman berganti zaman, ja'alu tilka suwaru adsadan, maka kemudian gambar-gambar itu diwujudkan dalam bentuk patung. Adsadan jamak daripada jasad. Jadi jasadun adsadun, jasad-jasad. Ja'alu tilkal suwar adsadan ala tilka suwar. Jadi dibikin bentuk berwujud. Kalau tadinya cuma gambar di dinding orang soleh itu, lalu kemudian dibuat patung-patungnya. Patung, Mbak. Falamma tamada zaman, maka dengan berlalunya zaman, jadi dalam sejarah itu dikisahkan kalau orang itu sudah dari ajaran Islam, orang soleh itu kemudian berlalu 500 tahun, orang itu akan menyimpang. Makanya ketika Nabi Isa wafat, kemudian ketemu zaman Nabi Muhammad, karena sudah lebih dari 500 tahun, ini orang itu menjadi jahiliyah. Dulu zamannya Nabi Isa juga beriman.
Itu loh Pak. Abadu tilkal asnam, maka kemudian mereka itu setelah dibentuk jasad-jasad, dibentuk patung-patung, maka kemudian patung-patung itu disembah. Wasammuha bi asma'i ulaika sholihin, patung-patung itu dinamai nama orang-orang soleh itu. Bi asma'i, ismun asmaun. Jadi ismun itu kalau tunggal mufrad, kalau asmaun itu jamak. Asmaun dengan nama-nama ulaika sholihin, mereka orang-orang soleh. Waddan, ada yang namanya wa'ad, wasuwa'an, ada yang namanya suwa'. Wayaguthan, ada yang namanya yaguth. Waya'uq, ada yang namanya uq. Wa nasron, ada yang namanya nasron, nasr. Jadi bukan nasron dalam artian sod, ini sin, nasron. Falamma tafaqamal amr, maka tatkala kemudian menjadi merajalela penyembahan kepada patung-patung itu, ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala Nuhan. Maka kemudian Allah mengutus Nabi Nuh. Jadi manakala kemudian rusak suatu kaum, Allah utus Rasul. Ketika Nabi Isa, orang sudah beriman, lalu kemudian 80 tahun kemudian terus kemudian ketika umat itu rusak, maka kemudian diutuslah Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Untuk apa Nabi Nuh itu diutus? Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Jadi Nabi Nuh itu diutus untuk diperintah bi ibadatillah, agar kaumnya itu menyembah Allah, wahdah mengesakan Allah, la syarikalah tidak mensekutukan Allah. Jadi karena itu hadirin rahimakumullah, Nabi Nuh itu hanya untuk mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyembah selain Allah. Nah, antara Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh, menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya itu, qad kana baina Adam ila zamanin Nuh asyara quruni kulluhum alal Islam. 10 abad. 10 abad berapa tahun? Berapa? 1000 tahun. Kulluhum alal Islam. Jadi Islam itu sejak Nabi Adam, lalu Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, itu selalu Islam. Jadi tidak ada yang tidak kemudian tidak menyembah Allah. Jadi Allah itu sejak Nabi Adam sudah. Tapi apa tanggapan kaumnya? Karena ini persaingan antara hak dan batil. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Para pemukanya mengatakan, Nuh, kami lihat engkau itu fi dhalalim mubin, sudah dolal mubin lagi. Apa maknanya? Tersesat yang nyata-nyata sesat. Oh, jadi sesat yang lebih nyata sesat. Hadirin rahimakumullah, Nabi Adam dijelaskan itu umurnya 1000 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Wa fi riwayatil akhar, dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 950 tahun. Tapi Nabi Idris umurnya cuma 82 tahun. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Dan dalam sejarah disebutkan 3900 sebelum Masehi sampai 2900 sebelum Masehi. Hadirin rahimakumullah. Nah, aida'watika iyyana ila tarkil ibadati hadhil asnam allati wajadna 'alaiha aba'ana. Nabi Nuh dianggap sesat oleh kaumnya itu apa? Lanaraka fi dhalalim mubin, dijelaskan oleh para ahli tafsir, para mufasir menjelaskan fi da'watika iyyana ila tarki ibadati hadhil asnam. Engkau mengajak kami untuk meninggalkan menyembah berhala. Allati wajadna 'alaiha aba'ana,
yang berhala-berhala itu sudah ada sejak zaman kakek moyang kami. Nah ini Pak. Makanya kalau kita lihat ada kemudian orang mengatakan ini kan sudah ada sejak zaman kakek moyang, ini perlu dilestarikan. Kalau itu menyimpang dari keimanan, ya kita jangan mau. Dulu juga begitu. Tiap kali Rasul, tiap kali kebenaran itu mengajak kepada yang hak, selalu dibilang, dulu juga kakek moyang kami menyembah berhala, engkau sekarang malah menyembah yang tidak kelihatan. Ini. Jadi dianggap sesatnya itu karena begitu. Kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan wabil akhiratim yuqinun, mengimani hari akhirat. Orang yang mengajarkan bahwa setelah kematian ada hari akhirat,